Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukra lillah amma ba'du. Masih bersama saya Al-Fakir Mukhlisin dan masih menanggapi narasi-narasi dari teman-teman sekte Wahabi yang mengkampanyekan bid'ah merupakan suatu kesesatan. Nah, perlu saya ulang bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Tidak semua bid'ah itu sesat, saya ulang. Kenapa? Karena kalau semua bid'ah itu sesat, repot kita sebagai umat Islam. Kenapa repot? Sebab kita tidak akan bisa melakukan kebaikan-kebaikan, memaksimalkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini harus kita ingat. Kenapa saya bilang demikian? Sebab kalau kita membatasi apa yang Rasulullah SAW lakukan dan tidak dilakukan dianggap bid'ah sesat, nah ini merupakan suatu syubhat dari sekte Wahabi yang sengaja dilontarkan supaya umat Islam itu tidak mempunyai hal-hal yang membanggakan, hal-hal yang memang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Dan sering saya katakan bahwa apa yang tidak Rasulullah SAW lakukan itu bukan berarti Rasulullah SAW benci. Seperti contoh Sayyidina Bilal. Nah, Sayyidina Bilal itu melaksanakan sebelum sholat fardu, beliau melaksanakan sholat sunat wudu. Dan itu Rasulullah SAW tidak mengajarkan kepada Sayyidina Bilal, tapi Sayyidina Bilal melakukan hal tersebut. Dan Rasulullah SAW mengapresiasi hal tersebut karena Sayyidina Bilal ada di zaman Rasulullah SAW. Nah, adapun sekte Wahabi yang menunjuk bahwa amalia-amalia yang dilakukan seperti tahlil, maulid, dan lain sebagainya dianggap sesat bid'ah. Nah, ini merupakan suatu penyimpangan terhadap agama. Kenapa? Karena isi tahlil itu merupakan suatu amalan yang disunahkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Sering saya sebutkan isi tahlil itu adalah membaca Al-Quran, bersodakoh, silaturahim, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca sholawat, mendoakan orang yang sudah wafat. Nah, ini merupakan perintah dari Rasulullah SAW dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan sunatullah dan sunat Rasulullah SAW. Tapi apa yang Wahabi sampaikan, apa yang Wahabi lontarkan, mereka menganggap bahwa itu adalah bid'ah sesat. Padahal kalau kita tarik benang merah, Wahabi inilah adalah bid'ah yang sesat sesungguhnya. Kenapa? Karena mereka bid'ah akidah, tauhid. Bid'ah, tauhid terbagi tiga adalah bid'ah. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengklasifikasikan tauhid tersebut. Tidak pernah membagi, apalagi mengklasifikasikan tauhid menjadi tiga. Kenapa? Karena kalau tauhid terbagi tiga maka akan rancu. Seperti Wahabi bagi tiga tersebut, yaitu uluhiyah, satu uluhiyah, kedua rububiyah, tiga asma wa sifat. Nah, ini merupakan suatu kerancuan. Karena antara uluhiyah dan rububiyah itu tidak bisa dipisahkan. Antara uluhiyah dan rububiyah itu tidak dapat dijadikan suatu yang terpisah. Karena kalau terpisah berarti dalam pembagian tersebut ada dua Tuhan, ada dua entitas, ada dua kekuatan yang harus dilakukan oleh umat. Kenapa saya bilang begitu? Karena dua entitas itu, yang satu uluhiyah, ketika dibagi, yang pertama uluhiyah, Tuhan yang disembah, yang kedua adalah rububiyah, Tuhan pencipta. Jadi Tuhannya ada dua.
antara uluhiyah Tuhan disembah dan rububiyah Tuhan pencipta. Inilah subhatnya Wahabi. Jadi tauhid itu tidak perlu dibagi. Kalau dibagi akan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Belum lagi menetapkan Allah Subhanahu wa taala berada di arsy. Nanti di arsy, nanti di langit. Antara arsy dan langit saja itu berbeda. Sangat berbeda. Kalau langit itu adalah mempunyai 7 lapisan. Arsy cuma 1. Dari situ saja sudah berlainan. Belum yang lain. Seperti mereka meyakini Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman yang Maha Pengasih 'alal arsy, di atas arsy beristiwa. Ada ayat lain yang mengatakan bahwa Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Dan apabila ada yang menanyakan tentangku hai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib, aku dekat, kata Allah. Jadi enggak jauh tuh, enggak di arsy. Belum ayat yang lain disebutkan huwallahu fis samawati wa fil ardi, dan dialah Allah fis samawati, di langit, wa fil ardi, dan di bumi. Nah, kalau kita ngeliat ayat tersebut secara tekstual, maka akan berbenturan dari ayat yang satu dengan ayat yang lain. Itulah kesesatan Wahabi, itulah bid'ahnya Wahabi, yang jelas-jelas sesat, menyesatkan. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan paham, dan kita mudah-mudahan semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat kembali kepada jalan yang benar. Ihdinas shiratal mustaqim ila mardatillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.